Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, petikan firman Tuhan yang kita mau belajar pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah, lembut, dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa-doamu jangan terhalang. Nah, saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat ini yang telah kita baca adalah tentang istri dan suami. Boleh kita katakan rumah tangga. Tuhan selalu memberikan gambaran tentang suami dan istri ataupun istri dan suami. Itu ada gambaran antara Tuhan dengan jemaahnya. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat suatu kalimat sebagai tema kita, yaitu perkawinan dan kebuntuan. Ya, perkawinan dan tidak tahu apa lagi pikiran-pikiran yang seterusnya. Banyak orang yang mau menikah. Ya, banyak yang mau ada rumah tangga. Tetapi tanpa berfikir masak-masak tentang rumah tangga itu makanya banyak kita dengar perceraian sini sana. Ya, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Karena perkawinan ataupun rumah tangga yang didirikan tanpa berfikir ini, apabila mereka menghadap pencobaan, tentangan dalam keluarga ataupun istri suami, mereka akan bertengkar dan tidak pandai mengampuni, tidak pandai memaafkan. Jadi di sini saudara yang kukasihi dalam Tuhan, kita lihat yang sangat penting. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kamu dan saya, bukan karena kita cantik, bukan karena kita handsome, bukan karena kita kaya, berada, tetapi waktu kita di dalam kelemahan kita, waktu kita banyak pelanggaran, Tuhan datang ingin mengawini kita. Dia membelikan kita dengan harga yang lunas di kayu salib, saudara.
dan tidak ada sebanding dengan harga yang Tuhan sudah bayar itu. Dia menyuci kita, Dia membersih kita, dan Dia mengawini kita, saudara. Yang lama hidup lama kita dilupanya. Akaun hidup kita yang lama itu, ya, dihentikannya, disembunyikannya dengan kasih-Nya. Wow, luar biasa. Dengan kasih-Nya Dia simpan semuanya itu di bawah dan tidak diingatnya. Semua akaun hidup kita yang tidak baik itu di-cancelnya, dihapusnya, saudara. Maka Dia menyerahkan tubuhnya, ya, menyerahkan hidupnya bagi Anda dan saya di kayu salib, saudara. Wow, itu sangat-sangat istimewa, saudara. Tidak ada yang istimewa lebih daripada itu. Itulah yang dikatakan Yesus mengawini kamu dan saya, kita sebagai jemaatnya. Jadi ya, walaupun kita di dalam kehidupan yang tidak baik, Dia sudah menjadi contoh kepada kita. Lebih-lebih lagi, saudara, kita ingat sebagai istri suami, bukan karena kecantikan. Kalau siapa-siapa yang mengawini seorang lelaki ataupun seorang perempuan karena kecantikan, karena kekayaannya, karena dia pandai, itu salah, saudara. Karena itu akan mendatangkan kekecewaan kalau bukan karena Tuhan, saudara. Let us fall in love with God first. Biarlah kita jatuh cinta dengan Tuhan dulu, baru kita jatuh cinta dengan akan menjadi baka istri kita ataupun baka suami kita. Dan waktu kita memikirkan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita berpikir baik-baik, kita dengar nasihatnya, firman-Nya, Injilnya, dan barulah kita membuatkan keputusan untuk menerima Dia. Sama hanya dengan istri suami, ya, yang sedang berpacaran sekarang, tidak berfikir akan hancur, tapi harus berfikir apa akan terjadi pada masa hadapan. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji memberikan hari yang cerah saja, ya. Apatah lagi di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga kita, ya, tidak akan top saja. Ada masanya down kan? Ya, bukan lockdown lah kan? Ada masanya down, ada masanya kita menjunam. Tetapi ingat, pada masa yang kita membuatkan perjanjian dengan istri ataupun dengan suami kita, wow, kita katakan waktu susah, waktu ada, waktu miskin, waktu kenyang, waktu sakit, waktu sihat, tetap mengasihi. Amin. Demikianlah kita di dalam Tuhan. Saya tidak berpikir bahwa kita up saja, betapanya kerinduan kita adalah up saja dalam hidup kita, ya, dalam Tuhan. Tapi ada juga masa down. Ada masanya kita tapi jangan sampai kita hilang di depan Tuhan. Jangan sampai hilang daripada redanya, signalnya, saudara. Radanya, ya. Tetap masa kita pergi, di dalam hutan kah, di dalam laut kah, di udara kah, tetap radanya dengan Tuhan itu kuat, tegak, saudara. Full, 100%. Nah, itulah yang kita mau bersama dengan Tuhan, saudara. Jadi, Anda dan saya, seperti Tuhan menyerahkan hidupnya untuk Anda dan saya, demikian juga kita menyerahkan hidup kita bagi satu dengan yang lain. Maksudnya, kita siap bertanggung jawab antara satu dengan yang lain. Membantu orang yang susah, menolong orang yang lemah, ya.
Orang yang hilang kita pergi ambil dan layani dia, saudara. Bawakan Injil itu kepada dia. Itulah yang sangat penting. Karena penyerahan kita ini adalah penyerahan yang sangat wajib. Ya, penyerahan Anda dan saya itu kita ambil sebagai suatu peluang untuk melakukan yang terbaik. Karena datang waktunya, kita tidak akan dapat melakukan lagi sesuatu. Apabila Tuhan datang, bila lagi kita ada peluang. Nah, inilah peluangnya, saudara. Penyerahan kita adalah suatu hiasan. Suatu hiasan maksudnya suatu hal yang sangat indah, sangat digemari, ya, oleh sesiapa, karena Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, yang terakhir pada pagi hari ini adalah kita harus menimbang, ya, kita harus pertimbangkan. Nah, sebagai orang yang percaya, seperti yang dikatakan tadi, tidak kita akan melihatnya top saja. Betapa hatinya kita mau tip-top dalam semua apa yang kita buat. But there is a time that we will go down. Ada masanya kita akan menjunam, saudara. Tapi menjunamnya tidak akan sampai tenggelam dan tidak timbul-timbul, saudara. Ya, kita harus bangkit. Selagi Tuhan memberikan hidup, kita harus bangkit. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita dengar orang yang membuatkan bisnis, ya, semua orang yang berbuat bisnis itu yang berjaya, kita lihat bukan karena dia berjaya dari awal. Banyak kali dia coba, saudara, gagal, buat lagi, gagal, buat lagi, sampai dia berjaya. Tidak ada yang senang. Tetapi di dalam Tuhan, semuanya senang karena Tuhan, saudara. Serahkan saja hidupmu, maka akan Tuhan memberikan kesenangan. Bukan dari dunia, bukan daripada uang, kekayaan, keberadaan Anda, tetapi karena Tuhan, saudara. Dengan itu, saudara, secara fisikal, kita harus pertimbangkan, we have to be healthy. Rohani kita harus sehat, healthy. Kita punya pikiran harus healthy, dan kita punya emosi harus healthy, ya, harus sehat, saudara. Kita punya rohani lebih-lebih lagi harus healthy, sehat. Fisikal kita harus sehat, mental, intellectual kita harus sehat, saudara. Emosi kita harus sehat. Dan lebih-lebih lagi, emosi kita, rohani kita harus sehat. Bagaimana ya boleh sehat, saudara? Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 22. Jangan menjauhkan matamu daripada perintahnya, firman-Nya. Dan bukan hanya melihat, membaca, tetapi mengerti, memahami, dan mengambilkannya di dalam hati. Karena itulah yang akan memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi tubuh kita, mental kita, dan rohani kita, saudara. Luar biasa. Jadi, saudara, perkawinan kita dengan Tuhan, sebagai rumah tangga, perkawinan istri suami haruslah sehat. Anak-anak haruslah sehat, dididik dengan ajaran firman Tuhan. Jangan sama sekali menjauhkan daripada firman Tuhan hari demi hari. Jadi ya, kita sudah dinasihatkan supaya membacakan 3 ke 4 fasa. Dalam 1 tahun ini saya berharap kita semua akan selesai bacaan sekali Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu. Amin. Sekarang sudah hampir setengah, saudara. Ujung bulan ini dan bulan 6 nanti sudah lebih dari setengah, saudara. Dan pasti banyak yang sudah kita belajar daripadanya. Inilah yang akan
membuat kita punya rohani sehat, membuatkan emosi kita sehat, intelektual kita sehat, dan fisikal kita, saudara. Ada amin? Ya, fisikal kita harus sehat, saudara. Let's pray. Terima kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan-Mu. Firman-Mu yang telah kami baca memberikan kami gairah di dalam hidup ini, suatu jaminan, kekuatan, harapan di masa yang akan datang. Tidak ada yang kami fikir gagal dalam hidup ini. Selagi Tuhan memberikan hidup, kami akan hidup buat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.